Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arta Sinulinga dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Arya menambahkan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Ula Romeni akhirnya memberikan tanggapan soal rumor dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Ula Romeni mengaku bahwa dia telah bertemu dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Ketua PSSI tersebut ternyata sudah memberikan tawaran kepada pemain FC Utrecht tersebut. Ula Romeni memang menjadi salah satu incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Striker FC Utrecht tersebut dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dan sosok Ula Romeni adalah sosok striker yang dirasa mampu untuk menjawab harapan fans timnas Indonesia untuk sosok striker haus gol. Karena alasan ini, fans timnas Indonesia selalu mendesak PSSI dan Erick Thohir untuk segera memproses naturalisasi Ula Romeni. Setelah beberapa waktu, Ula Romeni akhirnya buka suara soal rumor dia akan dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ula Romeni menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain. Bahkan mereka bertiga sudah bertemu secara online atau facetime. Dalam pembicaraan tersebut, Ula Romeni sudah memberikan kejelasan tentang apa yang dia mau. Erick Thohir selaku perwakilan PSSI juga sudah menyampaikan maksud mereka menghubungi Ula Romeni. Secara terang-terangan, Erick Thohir meminta agar Ula Romeni mau bermain untuk timnas Indonesia dan bersedia dinaturalisasi. Timnas Indonesia U20 telah menetapkan 3 pemain keturunan kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi. Ketiganya ialah Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gippens. Timnas Indonesia U20 membutuhkan pemain berkualitas untuk menggapai tujuan akhir. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gippens ialah 3 dari 4 pemain diaspora yang diseleksi pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, di Maurice Revello Tournament atau Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni 2024. Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gippens bakal menyusul pemain keturunan kelahiran Belanda lainnya, Jens Raven, yang telah lebih dulu menjadi warga negara Indonesia. Nama lengkapnya adalah Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Dani Silvinho. Namun, pemuda kelahiran Breda, Belanda, ini lebih dikenal sebagai Mauresmo Hinoke. Darah Indonesianya mengalir via orang tuanya yang berasal dari Maluku. Nama Mauresmo Hinoke terinspirasi dari mantan petenis putri asal Prancis, Amélie Mauresmo. Saat ini, Mauresmo Hinoke menimba ilmu di FC Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Pada musim lalu, winger berusia 19 tahun ini mencetak 3 gol dari 18 penampilan. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024. Kerap disanjung netizen, ia mencetak 1 gol dari 5 partai. Kelvin Verdonk memberikan sinyal pemain hebat Belanda Ula Romeni Mees Hilgers gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk siap bermain satu tim dengan Ula Romeni Mees Hilgers menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk sebagai gelandang serang, Ula Romeni sebagai penyerang lini depan haus gol, dan Mees Hilgers sebagai pemain tengah timnas Indonesia. Kode menyala Kelvin Verdonk, sambut Ula Romeni Mees Hilgers, gabung Indonesia, kualifikasi Piala Dunia.
Kelvin Verdong memberikan kode menyala kepada Ula Romeni Mees Hilgers. Duet Kelvin Verdong Ula Romeni Mees Hilgers diakini membuat timnas Indonesia semakin kuat. Permainan Indonesia berasa timnas Belanda. Tim grup C siap-siap menerima kejutan dari pemain Indonesia. Duet Kelvin Verdong Ula Romeni Mees Hilgers tampil mengerikan. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan, Indonesia siap memberikan kejutan pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tidak main-main, pemain grade A dikumpulkan dalam satu tim pemain timnas Indonesia. Derby Indonesia akan tersaji pada sebuah pertandingan uji coba antara FC Utrecht melawan Venezia di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Belanda Kamis, 1 Agustus 2024. Di FC Utrecht, ada sosok pemain keturunan Indonesia yang disebut-sebut akan dinaturalisasi, Ula Romeni. Sementara di Venezia FC, ada pemain bertahan andalan timnas Indonesia, Jay Itzes. Saat ini, FC Utrecht dan Venezia FC sedang menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi musim baru. Berbagai persiapan pun dilakukan agar meraih hasil maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggelar pertandingan uji coba. Menariknya, ada potensi derby Indonesia di benua Eropa karena FC Utrecht akan bertemu Venezia. Ula Romeni saat ini tengah mengembalikan kondisinya setelah musim lalu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Alasannya, penyerang berusia 24 tahun ini dibekap cedera. Musim lalu di Eredivisie, Ula Romeni tercatat hanya bermain sebanyak 18 pertandingan di seluruh kompetisi. Dia cuma mampu menciptakan 1 gol sepanjang musim. Ketua PSSI Erick Thohir akhirnya dapat bertemu langsung dengan Kevin Dix. Pemain keturunan Belanda Indonesia Kevin Dix menyatakan siap gabung timnas Indonesia. Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Kevin Dix dapat memperkuat posisi bek tengah. Erick Thohir mendatangkan Kevin Dix dari FC Copenhagen Liga Super Denmark. Pemain usia 27 tahun itu pemain grade A sudah lama diintai Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang memanggil Kevin Dix gabung Indonesia. Kehadiran Kevin Dix, Shin Tae yang punya banyak pilihan pemain posisi bek tengah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mengevaluasi pemain keturunan untuk memperkuat tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain tersebut diharapkan dapat membawa kekuatan baru bagi skuad Garuda yang akan bertanding melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Kevin Dix adalah pemain keturunan Indonesia yang potensial untuk memperkuat lini belakang timnas. Dengan pengalaman di Liga Belanda dan Italia, serta kini bermain di FC Copenhagen, Dix memiliki fleksibilitas dalam mengisi posisi bek tengah, bek kiri, dan bek kanan. Menpora saat ini tengah mendekati Mauro Zylstra, untuk diajak bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora melalui tenaga ahli Menteri Hamdan Hamedan membenarkan Mauro Zylstra masuk radar gabung timnas Indonesia. Mauro Zylstra adalah pemain keturunan baru grade A diharapkan dapat membantu lini depan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan grup C berat, Indonesia tidak main-main membutuhkan pemain grade A berpengalaman menghadapi pertandingan level internasional. Mauro Zylstra merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia. Usianya masih sangat muda 19 tahun. Mauro Zylstra memiliki tinggi badan mencapai 1,88 meter. Hamdan Hamedan telah bertemu langsung dengan Mauro Zylstra dan keluarganya. Striker FC Utrecht keturunan Indonesia, Ula Romeni ternyata sudah lama dihubungi Ketua PSSI, Erick Thohir. Fakta itu diungkapkan Ula Romeni dalam sebuah wawancara bersama Voetbal Premier belum lama ini. Komunikasi antara Ula Romeni dan Erick Thohir diduga sudah terjadi sebelum Maret 2024. Dalam perbincangan yang difasilitasi agen pemain berkebangsaan Belanda itu, Erick Thohir menyampaikan tawaran terkait proses naturalisasi dan bergabung menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Striker tajam yang sedang naik daun di Eredivisie itu, mengaku sangat terhormat mendapatkan penawaran dari Erick Thohir. Saya pikir ini terlalu cepat, kata Ula Romeni merespons tawaran tersebut, dikutip dari Voetbal Premier, Rabu, 10 Juli 2024. Dia pun mengaku terkejut dengan respons dari supporter timnas Indonesia. Pasalnya, pasca namanya muncul ke permukaan, ada begitu banyak pesan yang masuk lewat DM Instagram.
Pencarian Shin Tae-yong dan PSSI terhadap striker House Goal masih terus berlanjut. Timnas Indonesia membutuhkan striker one shoot one goal guna memuluskan jalan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah nama masuk radar naturalisasi PSSI. Mulai dari Ulla Romeni hingga Mauro Zijlstra. Nama kedua mereka bermain di Belanda. Belakangan, muncullah satu nama lagi. Seorang penyerang serba bisa satu tim dengan MS Hilgers di FC Twente. Namanya Daan Rots, ia adalah pemain keturunan Indonesia. Darah Palembang mengalir di nadi pemain bernomor punggung 7 di FC Twente tersebut. Menariknya, catatan Daan Rots begitu menarik di Belanda. Profilnya sangat cocok dengan kriteria striker yang diinginkan ST dan PSSI untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Pada musim 2023-2024, Daan Rots menunjukkan performa yang mengesankan di Eredivisie. Rots bermain dalam 33 pertandingan atau setara 2.600 menit musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk pilihan reguler di tim utama FC Twente. Setelah 33 kali memuncaki klasemen Liga Belanda, Daan Rots berhasil mencetak 7 gol. Performanya tidak hanya terbatas pada mencetak gol. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal target pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 mendatang. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia tentu tetap harus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara soal isu ini. Pihaknya mengaku tetap ingin menambah jumlah pemain keturunan untuk bersedia membela Timnas Indonesia senior. Tambahan pemain berkelas bakal menguntungkan Timnas Indonesia sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. PSSI saat ini disebut sedang menjalankan misi operasi senyap untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht, Ulla Romeni. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Roni Pengemanan. Pemain asal Belanda, Ulla Romeni memang santer dikabarkan menjadi bidikan Timnas Indonesia untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Menurut Bung Robat, operasi senyap untuk memboyong Ulla Romeni dilaksanakan secara rahasia dan informasinya tidak boleh bocor sama sekali. Sebab, baru akan dibuka ke publik setelah pemain tersebut datang ke Indonesia untuk menjalani naturalisasi dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Bung Ropan mengaku berusaha berkomunikasi dengan manajer tim nasional Indonesia soal Ulla Romeni. Namun ternyata tidak juga diberikan bocoran. Oleh karena itu, dia menangkap ada sebuah operasi rahasia yang sedang dijalankan. Namun dikatakan Bung Ropan, sosok Ulla Romeni ini merupakan pemain yang pas untuk menambah amunisi lini serang Timnas Indonesia saat ini. Diketahui, sosok Ulla Romeni memang belakangan ini ramai diisukan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Sempat beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi sang pemain untuk menjadi amunisi tambahan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pemain keturunan kerajaan Belanda MS Hilgers mengabarkan dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia. MS Hilgers menempuh perjalanan jauh dari Belanda menuju Jakarta. Pemain sepak bola asal Belanda, MS Hilgers memberikan kode menunjukkan 3 jari simbol siap gabung Timnas Indonesia. Pemain FC Twente ini telah mengikuti medsos PSSI dan sejumlah pemain keturunan duluan gabung Timnas Indonesia. MS Hilgers menempati posisi bek tengah menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain mahal Belanda gabung Indonesia. Nilai jual MS Hilgers mencapai 104,29 miliar. Nilai jual MS Hilgers menjadi pemain paling mahal Indonesia sepanjang sejarah. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae yang membutuhkan MS Hilgers menempati posisi lini pertahanan Indonesia. MS Hilgers adalah pemain grade A sudah lama menjadi incaran PSSI dan Menpora. Akhirnya MS Hilgers gabung Timnas Indonesia. Pemain sepak bola asal Belanda, Ulla Romeni menuju Jakarta, penyerang andalan Indonesia, pemain keturunan Belanda, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hamdan Hamedan tenaga ahli Menpro bidang atlet diaspora memberitahukan ada pemain keturunan dari Belanda menuju Indonesia.
Pemain keturunan baru ini siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lagi membutuhkan pemain keturunan baru sebagai tambahan gabung timnas Indonesia. Indonesia mengincar pemain grade A untuk mengisi posisi lini depan penyerang timnas Indonesia. Menghadapi pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan tanding berat. Informasi Hamdan Hamedan tertuju kepada Ula Romeni. Sekarang Indonesia sudah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni harus memenuhi janjinya gabung timnas Indonesia. PSSI sudah menghubungi Ula Romeni. PSSI menawarkan gabung timnas Indonesia membela tanah leluhurnya. Oleh Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nenek dan ibunya berasal dari Medan. Ula Romeni secara tegas menyatakan siap gabung timnas Indonesia kalau Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia, menyukai unggahan FC_Utres yang menampilkan Ula Romeni. Apakah ini pertanda timnas Indonesia segera membawa Ula Romeni main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Cina dan Arab Saudi. Masing-masing tim di atas akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. 2 tim teratas lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing dengan nama-nama di atas, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Dari sekian posisi, penyerang yang paling dibutuhkan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang diharapkan menjadi mesin gol timnas Indonesia, gagal unjuk gigi di 3 laga terkini skuad Garuda. Karena itu, kehadiran Ula Romeni sangat diharapkan segera gabung skuad Garuda. Ula Romeni bukanlah pemain sembarangan. Penyerang milik FC Utres ini pernah menembus 2 digit gol Eredivisie. Menarik menanti langkah PSSI selanjutnya terkait usaha mendatangkan pemain diaspora tambahan. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang lebih kuat sudah menunggu di babak ini. PSSI pun terus berusaha memperkuat timnas. Rumor menyebut, beberapa pemain keturunan Indonesia siap untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang kabarnya dibidik PSSI adalah Kevin Dix. Bek FC Copenhagen tersebut disebut juga tertarik untuk memperkuat Indonesia setelah tak mendapatkan panggilan timnas Belanda untuk Euro 2024. Kevin Dix sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Dan rencana PSSI untuk menaturalisasi Kevin Dix dibeberkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Ia mengungkapkan bahwa PSSI berencana untuk mendatangkan Kevin Dix, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Roni, Erick Thohir menyatakan bahwa ada rencana untuk menaturalisasi pemain tertentu, meskipun tidak merinci pemain-pemainnya secara spesifik. Menurut Roni, Erick Thohir menyebutkan bahwa Kevin Dix masih masuk dalam perhatian mereka dan sedang diupayakan untuk dimasukkan ke dalam tim nasional Indonesia. Roni juga menyampaikan bahwa keluarga Kevin Dix sudah terbuka untuk kemungkinan ini. Setelah Kevin tidak dipanggil oleh Ronald Koeman untuk bermain di tim nasional Belanda dalam Euro 2024, Kevin menyatakan kesiapannya untuk bermain untuk timnas Indonesia jika dipanggil. Timnas Indonesia butuh suntikan pemain naturalisasi seperti oleh Romeni, Martin Paes hingga Kevin Dix untuk bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat tersebut tidak berlebihan karena kualitas lawan yang tidak kaleng-kaleng. Grup C memang disebut grup neraka karena berisi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga dikabarkan sudah melakukan kontak dengan beberapa pemain keturunan yang bersedia menjalani naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Pundit sepak bola, Sabto Haryo menyebut bahwa setidaknya butuh 5 hingga 6 kemenangan untuk dapat poin yang cukup agar lolos ke babak berikutnya. Paling tidak di peringkat 3 atau 4, sehingga tim nasional Indonesia berpeluang lolos lewat round 4 baik sebagai juara grup atau runner-up.
Menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, tentu akan sulit bersaing menghadapi tim yang lebih mapan seperti Arab Saudi, Jepang dan Australia. Sebut saja Ula Romeni yang merupakan striker FC Utrecht. Kemampuan pemain keturunan Indonesia, Belanda tersebut menjanjikan kualitas di lini depan. Ex-pengurus PSSI, Hassani Abdul Ghani mengaku sepakat dengan penambahan kekuatan untuk timnas Indonesia baik lewat jalan naturalisasi maupun memantau potensi yang ada di dalam negeri. Ketum PSSI, Erick Thohir ternyata sudah menghubungi salah satu calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, bahkan juga digoda oleh agen Ragnar Oratmangoen. Bukti semakin kuat dan banyak pertanda yang mencuat, bahwa Ula Romeni calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia akan segera jalani proses naturalisasi, semakin di depan mata. Apalagi saat Erick Thohir sudah menghubungi Ula sebelumnya, tepatnya saat 3 bulan lalu. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa timnas Indonesia sedang butuh seorang pemain yang bisa main di lini depan. Ragnar Oratmangoen sebagai pemain yang sudah resmi jadi WNI juga sebenarnya turut menjadi agen, seolah-olah dirinya meyakinkan agar Ula Romeni untuk tertarik jalani naturalisasi. Godaan Ragnar ke Ula ternyata sukses. Memanglah sangat kebetulan bahwa banyak hal seperti layaknya benang merah, yang mengaitkan bahwa Ula Romeni semakin dekat dengan naturalisasi untuk jadi pemain yang resmi punya kewarganegaraan Indonesia. Apalagi berhubung timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan tentu amunisi pemain tambahan sangat dibutuhkan. Ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Martin Paes masih susah untuk turun membela timnas Indonesia, karena dirinya terganjal kasus statuta FIFA pasal 9. Masalah timbul ketika saat dirinya tengah membela timnas Belanda U21 di saat usianya mencapai 22 tahun. Karena rentang usia seperti inilah yang membuat perpindahan federasi Paes sebelumnya ke federasi selanjutnya, sekaligus dirinya yang berganti status kewarganegaraan, jadi ikut terhambat. Atas masalah ini, maka masalah yang menyangkut Martin Paes dibawa ke meja sidang CAS, akan tetapi di CAS, Paes belum ada kejelasan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. Menyewa pengacara profesional. Opsi pertama yang cukup memungkinkan untuk dijadikan alternatif penyelesaian masalah Paes di meja pengadilan arbitrase selain di CAS, adalah dengan menyewa pengacara profesional. Kedua dispensasi FIFA selaku organisasi sepak bola dunia, bisa saja memberikan intervensi untuk penyelesaian suatu masalah yang menyangkut pemain sepak bola. Ketiga, berkas-berkas perkara yang lengkap. Berhubung Martin Paes sekarang sedang tersandung kasus sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, maka sudah sepantasnya bahwa dirinya sekarang berstatus tergugat. Keempat, mengajukan banding. Mengajukan banding bisa saja terkabul di dalam suatu persidangan, jika sang tergugat sudah mencapai suatu syarat tertentu untuk proses pengajuan banding. Pemain sepak bola yang saat ini tengah hangat jadi perbincangan yakni Ula Romeni dan Kevin Dix digadang-gadang bakal gabung dengan timnas Indonesia, dan membuat skuad asuhan Shin Tae-yong makin kuat di depan maupun lini belakang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan masih mencari tambahan pemain naturalisasi, terutama yang memiliki darah keturunan. Tidak lepas dari rencana memperkuat timnas Indonesia dan mengincar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Sejauh ini, ada 2 pemain naturalisasi baru yang berasal dari negara kincir angin sedang dilakukan pendekatan. Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 bek sejajar. Sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola profesional, Kevin Dix dapat bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun bek kiri. Terbukti, dirinya turut serta menjadi pemain inti saat melawan Galatasaray Turki, Bayern Munchen. Ula Romeni yang merupakan pemain dengan tinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah, sisi kanan maupun menjadi ujung tombak. Posisi Ula Romeni dirinya beroperasi sebagai penyerang tengah sangat cocok untuk meningkatkan daya dobrak skuad Shin Tae-yong. Posisi stiker memang jadi kebutuhan timnas Indonesia yang kekurangan pemain di lini depan. Akhirnya timnas Indonesia mendapatkan striker unggulan baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ula Romeni adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Belanda yang bermain sebagai striker, yang dikenal karena keterampilan teknik, kecepatan, dan ketajamannya di depan gawang.
Meskipun masih dalam tahap awal karirnya, Ula Romeni telah menarik perhatian berkat penampilannya yang konsisten dan potensinya untuk berkembang menjadi pemain kunci. Di level klub yang ia hadiri seperti NEC Nijmegen dan juga Emmen, ia berkontribusi dalam berbagai pertandingan penting dan menunjukkan kemampuan untuk bersaing di tingkat tertinggi sepak bola Belanda. Dalam rangka untuk memenangkan kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026 di grup neraka ini, timnas Indonesia sepertinya membutuhkan banyak senjata tambahan lagi untuk menghadapi mereka.